Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami, Pejuang Toga 86. Bagi kamu yang belum mengikuti video ini, silakan di subscribe, komen, dan juga di like dan share ya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang materi ekologi. Di awal, sebelum memasuki materi-materi berikutnya, kita membahas dulu pengantar ekologi. Ya, ekologi secara umum, di mana ekologi yang kita pelajari di sini adalah ada namanya ekologi hewan dan juga ekologi tumbuhan. Tapi secara umum kita membahas tentang ekologi untuk mahasiswa S1 khususnya bidang pendidikan. Yang pertama, kita membahas dulu pengertian tentang ekologi. Ya, apa itu ekologi? Asal katanya, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani. Ekos, yang artinya rumah, dan logos, artinya ilmu. Jika kita gabung antara dua kata tersebut, ekos dan logos, itu adalah rumah dan ilmu. Ya, rumah ilmu. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ya, dapat kita ketahui bahwa ternyata makhluk hidup, ya apapun makhluk hidup itu mempunyai rumah tangga. Bukan manusia aja yang punya rumah tangga ya, saudara semua. Menurut Sue Marwoto, yang saya kutip dalam buku pengantar ekologi hewan tahun 2008, menurut Sue Marwoto, ekologi itu adalah ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Ya, mungkin pengertian seperti ini tidak asing lagi bagi kita ya. Mungkin saudara mulai dari tingkat SMP, SMA, bangku kuliahan, selalu seperti itu, di mana ekologi itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Tapi apakah itu saja? Ya, lanjut kita lanjut pengertian selanjutnya ya. Dengarkan pengertian, jangan di skip dulu. Selanjutnya, tadi sudah kita bahas bahwa ekologi itu adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita lanjutkan, bukan sekedar hanya timbal balik, ya, bukan hanya sekedar hubungan timbal balik, tetapi juga menelaah fungsi dari hubungan timbal balik tersebut bagi kelestarian makhluk hidup dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Artinya apa? Bukan hanya membahas tentang hubungan timbal balik, tapi menelaah juga apa ketermanfaatan organisme itu terhadap lingkungan. Ya, sama seperti kita manusia, ya, mempelajari tentang ekologi manusia misalnya, apa ketermanfaatan kita terhadap lingkungan? Apakah kita sudah bermanfaat atau belum? Ya, mari kita sadari bersama. Carilah apa manfaat kita di lingkungan. Kenapa? Kita bukan hanya sekedar hidup, tapi kita juga mencari manfaatnya terhadap lingkungan. Jangan kita sampai ya menjadi tidak punya manfaat. Ya. Ekologi hewan berdasarkan 3 aspek. Pertama, ekologi deskriptif. Ialah pengetahuan bagaimana cara hewan hidup, baik dari segi tingkah laku, habitat, dan lingkungan. Ya, bagaimana hewan itu bisa hidup, dari tingkah laku, kebiasaan, habit ya, dan juga lingkungan-lingkungan yang bagaimana itu. Selanjutnya, ekologi kuantitatif. Batas-batas toleransi hewan terhadap fluktuasi perubahan lingkungan.
Ya, organisme memiliki batas kemampuan. Ya, tak ada itu organisme yang mampu bertahan dalam keadaan bagaimanapun. Ada batasan. Misalnya apa? Perubahan fluktuasi lingkungan terhadap suhu. Ada namanya faktor batas maksimum, ada faktor batas minimum. Misalnya maksimum, ya manusia misalnya mampu hidup di kisaran suhu maksimumnya ada yang sampai 40 derajat yang pernah kita rasakan di Indonesia ya, 45 derajat, bahkan 50 derajat. Itu tergantung kemampuan tubuh untuk bertahan. Misalnya di daerah gurun itu sangat panas, ya mampu bertahan 50 derajat. Begitu juga dengan toleransi suhu minimum. Ada yang mampu bertahan di suhu 10 derajat, 5 derajat, ya bahkan di bawah titik 0 derajat. Ya kalau boleh katakan boleh data bawah titik beku. Ya itu tergantung juga kondisi tubuh masing-masing. Apalagi setiap organisme, terutama manusia, itu kemampuannya setiap individu pasti berbeda-beda, tak pernah itu sama. Selanjutnya, analitik sintetik telah menganalisis pengaruh faktor tertentu di bawah faktor lain yang terkontrol. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para peneliti ya, melakukan uji coba, dibuat pengaruh faktor tertentu, ya. Ada juga faktor yang lain yang mempengaruhi yang diamati. Ya, diamati. Misalnya kalau pada hewan tentang nutrisi, apa dampaknya? Tetap dikontrol. Ya. Berikutnya kita membahas tentang sejarah perkembangan ekologi. Ini yang saya kutip menurut para ahli di buku sumber. Jadi kalau ada yang kurang tepat boleh juga saudara nanti komen ya. Komen apakah yang saya sampaikan ini perlu direvisi atau perlu dirubah ya, dirubah 100%. Ya. Yang pertama menurut Ernest Haeckel ya, pada tahun 1866. Pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Secara komprehensif ya, secara menyeluruh hubungan organisme terhadap lingkungannya. Menurut Krebs, tahun 1972, ya ini berdasarkan referensi yang saya dapat, pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan. Itu menurut Krebs. Ya, dapat kita simpulkan di sini adalah yang mempelajari tentang ya, interaksi, baik interaksi internal, eksternal, distribusi atau penyebarannya di permukaan bumi. Ya, penyebaran, kenapa hewan itu bisa berbeda, kenapa hewan itu spesies yang sama ditemukan di daerah tempat yang berbeda. Dan kelimpahan organisme. Kelimpahan itu adalah banyaknya, ya, banyaknya atau sedikit atau ditemukan tidak ada atau mulai punah. Ya, kelimpahannya mulai berkurang atau bertambah atau perlu dikendalikan. Itu maksudnya ya. Selanjutnya menurut Odum. Ya, Odum ada yang mengatakan Odum ini adalah bapak ekologi, ya. Pengertian menurut Odum atau pengertian ekologi menurut Odum adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam. Nah, ini secara universal ya. Ilmu tentang struktur, bagaimana strukturnya dan fungsi alam. Ya, fungsinya boleh fungsi
sifat positif atau negatif. Menurut Charles Elton, pengertian ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah, ya terjadi secara natural atau ilmiah. Selanjutnya menurut Miller, ya Miller, pengertian ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan dengan lingkungan sekitar. Artinya apa? Organisme dengan organisme, apakah hubungannya, ataukah punya hubungan timbal balik atau tidak? Ya, organisme boleh dikatakan organisme satu spesies atau beda spesies, dan juga apa efeknya terhadap lingkungan. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih kepada kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Kalau ada kekeliruan dari penyampaian tadi, boleh di komen biar kita evaluasi dan kita perbaiki untuk perbaikan ke depan. Ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah, ya sedekah jariah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.